Bayangin kamu punya koin emas kecil, nggak seberapa ukurannya. Tapi kalau dikumpulin tiap hari, dalam setahun kamu bisa punya peti harta karun. Nah, itulah teknik 1 jam sehari. Kecil? Iya, tapi jangan remehkan kekuatannya. Kamu nggak butuh 8 jam tambahan kayak tokoh film superhero. Kamu cuma butuh 1 jam yang benar-benar kamu manfaatkan. 1 jam yang kamu isi dengan niat dan fokus. Bukan yang lewat begitu aja sambil scroll medsos atau nonton video sekali lagi yang ujung-ujungnya habis 2 jam. Orang-orang yang sukses itu bukan karena mereka punya lebih banyak waktu. Mereka cuma pintar memainkan jam yang sama kayak kita semua. Rahasianya, mereka tahu waktu itu bukan soal jumlah tapi soal nilai. Coba pikir, 1 jam per hari selama setahun itu 365 jam. Kalau itu kamu kumpulin dan dipakai buat kerja fokus, hasilnya setara kayak kerja kantoran full time selama 9 minggu. Bayangin apa yang bisa kamu bangun dalam waktu sebanyak itu, buku, bisnis, tubuh ideal, atau bahkan hidup baru. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh 1 jam. Perlakukan dia kayak tamu penting yang bisa bawa hadiah besar kalau kamu tahu cara menyambutnya. Banyak orang berharap hidupnya jadi lebih mudah, tapi yuk jujur, hidup nggak bakal tiba-tiba jinak kayak kucing rumahan. Yang bisa kamu lakukan adalah bikin dirimu jadi lebih tangguh, bukan berharap semesta mendadak lembut. Nah, disinilah si 1 jam sehari unjuk gigi. Ini bukan sekadar waktu kosong, ini bisa jadi pondasi yang kokoh banget buat bangun hidup yang kamu mau. Kamu mau sehat? Gunain 1 jam buat olahraga ringan atau belajar masak makanan sehat. Mau keuangan membaik? Pakai buat belajar soal investasi atau bisnis. Mau hubungan lebih hangat? Gunain buat ngobrol berkualitas tanpa gangguan notifikasi. Yang bikin beda bukan lamanya, tapi niatnya. 1 jam yang dijalani dengan sepenuh hati bisa jauh lebih berdampak daripada 10 jam yang kamu jalani sambil setengah ngantuk, setengah scrolling. Ini bukan tentang mengubah segalanya dalam sehari, tapi saat kamu konsisten, 1 jam kecil itu bisa nyulap hidup kamu secara perlahan. Dan lama-lama, kamu sendiri bakal kaget lihat sejauh apa kamu berubah. Pernah nggak seharian sibuk luar biasa tapi malamnya kamu mikir, sebenarnya hari ini aku ngapain aja sih? Nah, itu tanda kamu lagi terjebak ilusi produktivitas. Sibuk itu belum tentu produktif, dan produktif pun belum tentu bermakna. Kita sering kejebak ngelakuin banyak hal, tapi yang berdampak, nihil. Kamu bisa punya to-do list panjang kayak kereta, tapi kalau isinya cuma tugas kecil yang nggak ngarah ke tujuan besarmu, ya tetap aja kamu majored in minor things, alias ahli dalam hal-hal yang nggak penting. Yang penting bukan banyaknya aktivitas, tapi kualitas fokus kamu. 1 jam yang kamu pakai buat ngerjain hal penting bisa ngalahin 5 jam kerja multitasking yang bikin otak ngadat. Jadi mulai sekarang, sebelum kamu bangga bilang, gila, hari ini sibuk banget, tanya dulu, sibuk ngapain? Karena tujuan kita bukan sekadar capek, tapi bermakna. Oke, kamu udah semangat nih mau mulai 1 jam sehari, tapi jam berapa? Dan buat apa? Sebelum asal tempelin di jadwal, coba tanya diri sendiri, sebenarnya aku mau kemana sih? Hidup itu bukan sekadar sibuk, tapi soal arah. Kalau kamu belum tahu tujuannya, kamu bisa lari sekencang apapun, tapi tetap muter-muter di tempat. Setelah tahu tujuanmu, pilih area hidup yang paling butuh perhatian. Mungkin kesehatanmu lagi amburadul, atau dompet lagi bolong terus tiap akhir bulan, atau mungkin kamu udah lama ngerasa kosong karena kurang waktu buat refleksi diri. Nah, itulah titik start kamu. Lalu, tentuin kapan kamu paling on fire. Ada orang yang ide brilian datang pas pagi. Ada juga yang baru hidup pas malam. Pilih jam yang paling hidup buat kamu, bukan cuma yang kosong. Dan yang nggak kalah penting, kasih nilai ke waktu itu. Jangan sekadar ngisi jam, tapi isi dengan niat. Karena waktu tanpa arah itu kayak kompas tanpa jarum, nggak bakal bawa kamu kemana-mana. Pernah nggak kamu bilang, aduh pengen sih tapi nggak ada waktu? Padahal anehnya, pas ada konser, diskon gede, atau drakor baru, waktunya langsung aja muncul. Ajaib ya? Sebenarnya bukan soal punya atau enggaknya waktu, tapi soal penting atau enggaknya sesuatu buat kamu. Kalau ada yang bilang, 1 jam ini dibayar 1 juta, yakin deh kamu bakal nyempilin waktu bahkan di tengah hari paling sibuk sekalipun.
Cara kamu ngatur waktu itu kayak cermin dari nilai hidup kamu. Kamu bilang mau sehat, tapi nggak pernah olahraga. Kamu bilang pengen punya bisnis, tapi nggak belajar hal baru. Mungkin itu belum cukup penting buat kamu. Dan itu nggak masalah, asal kamu jujur sama diri sendiri. Yang benar-benar bikin perubahan bukan motivasi yang datang dan pergi kayak mantan, tapi komitmen. Komitmen itu yang bikin kamu tetap jalan walau lagi mager, walau lagi bad mood, walau nggak ada yang tepuk tangan. Jadi mulai sekarang, kalau kamu bilang nggak punya waktu, coba ganti kalimatnya jadi, itu belum jadi prioritas aku. Rasanya beda kan? Dan dari situ kamu bisa mulai milih dengan sadar, hal apa yang layak dapat 1 jam terbaikmu hari ini? Baca 5 halaman buku? Gampang. Stretching 5 menit? Bisa banget. Nulis jurnal sebelum tidur? Yaelah, cuma sebentar. Tapi, kenyataannya, semua itu sering banget dilewatkan. Kenapa? Karena mudah itu punya saudara kembar bernama gampang disepelekan. Justru karena terlihat kecil dan enteng, kita sering mikir, besok aja deh. Besok jadi lusa, terus minggu depan, lalu tiba-tiba hilang tanpa jejak kayak ghosting. Padahal hal-hal kecil yang kamu lakuin terus-menerus itulah yang pelan-pelan bikin perubahan gede. Bayangin tetesan air yang jatuh ke batu. 1 tetes doang? Nggak ngaruh. Tapi terus-menerus, lama-lama bisa bikin cekungan. Kuncinya ada di konsistensi, bukan di drama besar-besaran. Kamu nggak perlu revolusi tiap hari. Cukup lakuin hal kecil yang benar, secara rutin. Karena yang sering bikin beda antara cuma wacana dan jadi nyata, itu bukan ide brilian, tapi tindakan sederhana yang kamu ulang-ulang tanpa banyak drama. Jadi jangan tunggu momen besar. Peluk hal-hal kecil yang kelihatannya remeh, karena mereka bisa jadi jalan rahasia menuju perubahan yang nggak kamu duga. Pernah dengar kalimat, belajarlah seakan kamu akan hidup selamanya? Nah, ternyata, kalau kamu belajar 1 jam sehari, dalam 5 tahun kamu bisa setara kayak punya gelar S2. Serius. Tapi tanpa harus nyicil skripsi atau debat sama dosen pembimbing. Belajar itu nggak harus selalu duduk tegang di kelas. Kamu bisa baca buku favorit, dengerin podcast yang bikin mikir, nulis catatan, atau bahkan sekadar merenung dari pengalaman hari itu. Yang penting, aktif. Jangan cuma numpuk info, tapi cerna, renungkan, dan kalau bisa, langsung coba praktikkan. Dan jangan lupakan bagian penting ini, yaitu refleksi. Luangin waktu buat mikir, apa yang aku pelajari hari ini? Apa yang bisa aku perbaiki besok? Refleksi itu kayak cermin. Tanpanya, kamu bisa jalan jauh, tapi nggak sadar kalau arahmu udah melenceng. Belajar bukan cuma soal nambah ilmu, tapi soal tumbuh. Bukan cuma jadi lebih pinter, tapi juga jadi lebih sadar. Jadi yuk, jadikan 1 jam itu bukan cuma buat masukin pengetahuan ke kepala, tapi juga buat ngobrol sama diri sendiri. Karena kadang, pelajaran terbaik datang dari dalam. Disiplin tuh sering disalahpahami. Banyak yang mikir disiplin itu keras, kaku, dan butuh niat super besar tiap hari. Padahal kenyataannya, disiplin itu nggak perlu drama. Yang kamu butuh cuma 1, yaitu konsistensi. Dan bonusnya, rencana yang sederhana. Nggak usah bikin strategi ribet kayak mau ekspedisi ke Mars. Cukup pilih 1 jam tetap tiap hari, dan siapkan lingkungan yang ngedukung. Misalnya, kalau kamu mau baca buku, taruh bukunya di meja, jauh dari godaan TV dan HP. Mau olahraga, siapin baju dan sepatunya dari malam sebelumnya. Simple, tapi manjur. Kunci utama disiplin itu bukan soal kuat-kuatan niat, tapi soal ngurangin friksi. Biar tiap kali waktunya datang, kamu tinggal jalanin, bukan mikir dulu 15 menit mau mulai dari mana. Dan ingat pepatah klasik ini, disiplin beratnya ons, penyesalan beratnya ton. Mending capek sedikit karena konsisten, daripada nyesel panjang karena nggak mulai-mulai. Jadi, jangan tunggu motivasi datang. Bikin sistem yang jalan meski kamu lagi mager. Karena dalam jangka panjang, yang menang bukan yang paling semangat, tapi yang paling konsisten. Kadang kita kepengin banget hidup berubah drastis kayak film. Hari ini kamu biasa aja, besok langsung sukses, bahagia, punya perut rata. Tapi kenyataan nggak segitu sinematiknya. Hidup nggak berubah dalam satu momen wow, tapi dalam banyak momen kecil yang kamu ulang terus setiap hari.
Nah, disinilah 1 jam sehari punya kekuatan super, bukan karena efek instan, tapi karena dia membentuk karakter. Bayangin 1 jam yang kamu pakai buat hal bermakna. Hari ini belajar, besok refleksi, lusa olahraga, minggu depan kerja kreatif. Tanpa sadar, kamu lagi melatih kesabaran, konsistensi, dan kejelasan tujuan. Dan perubahan karakter itu jauh lebih tahan lama daripada hasil cepat. Soalnya kalau karaktermu kuat, hasil bakal ngikut. Tapi kalau kamu cuma kejar hasil tanpa fondasi, ya bisa ambruk kapan aja. Jadi, jangan buru-buru, nikmati prosesnya. 1 jam sehari itu bukan jalan pintas, tapi jalan pasti. Nggak meledak-ledak, tapi pelan-pelan kamu bakal lihat, yang dulu rasanya mustahil, sekarang jadi kebiasaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.